Apakah hadirnya sosok anak dalam kehidupan kita bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, atau anak itu menjadi musuh kita di dunia? Kalau misalnya punya anak sesuai dengan harapan, misalnya sesuai harapan, belum tentu dia tidak dapat soal dari sisi yang lain. Ya kan? Bisa jadi dari pasangan. Maha adilnya Allah gitu ya. Bisa jadi dari yang lain gitu ya. Nah, kalaupun dia dapat anak yang itu menjadi soal ujian, bagi dia harus bisa mensikapi itu. Dia harus tanamkan bahwasannya inilah yang menjadi jalan saya sampai kepada Allah. Walaupun kalau berbicara tingkat keikhlasan sekalipun, keikhlasan tertinggi ya Teh ya, mendidik anak menjadi anak soleh dan soleha, bisa saja kita berharap anak kita akan selalu mendoakan kita kalau kita sudah tidak ada. Tetapi sebetulnya kalau mau ikhlas lebih tinggi lagi, ya udah, kita mendidik itu adalah amanah, itu amal soleh kita, ya kan? Dan Allah ridho kepada kita. Kalau sudah Allah ridho kepada kita kan semuanya sudah beres gitu. Ya. Berarti harus sangat warok gitu menjadi orang tua tuh ya. Dari mulai niat, kemudian harta, nafkah, makanan, doa, bahkan mengambil keputusan untuk anak aja. Terus apa yang dia lihat di rumah orang tuanya, gitu. Perilaku dan sebagainya. Jadi nggak mudah ya Bu? Ada sekolahnya Bu? Jadi orang tua nggak? Ya nggak ada ya. Orang tua. Kayak nggak ada ya sekolahnya ya. Itu hidayah. Allah kasih apa ya? Kecerdasan mendidik pada orang tua itu hidayah dari Allah. Dia berdoa anaknya di sekolah di pesantren, tapi begitu tamat SMA jadi pendeta. Dia jadi soalnya bertolak belakang gitu. Iya gitu. Iya seperti itu. Itu ujian gitu. Dulu ada waktu saya di Kalimantan yang khutbah Idul Fitri ya, waktu itu ulama besar, dia minta doa kepada jamaah, tolong doakan ibu saya, katanya masih belum beriman dan seterusnya. Itu kayak ujian hidup setiap orang ya. Ya kita contohlah Nabi Rasul, iya kan? Seperti apa diuji oleh istrinya, diuji oleh anaknya, diuji oleh suami, iya kan? Nah, itulah hidup itu, bahwasanya inilah ujian, tinggal kita mau lulus atau tidak. Supaya lulus bagaimana? Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa lagi dengan kami dalam cerita Muslimah. Sahabat MK, kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin perlu kita evaluasi ya. Apakah hadirnya sosok anak dalam kehidupan kita bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, atau anak itu menjadi musuh kita di dunia? Alhamdulillah sudah hadir bersama saya narasumber kita, Ibu Hairati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lebih fit Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga tidak batuk. Amin. Iya. Alhamdulillah. Ini Bu, kita bahas sesuatu yang bisa jadi salah satu faktor datangnya ujian dari Allah ya. Kan ujian-ujian yang sebelum-sebelumnya kita bahas itu datang dari makhluk ya. Ada makhluk kecil, makhluk yang Allah amanahkan kepada seorang muslimah yang sudah berkeluarga, yaitu seorang anak. Kalau menurut Ibu atau bagaimana Islam memandang Bu, sebetulnya kedudukan anak tuh bagi seorang muslimah tuh sebagai apa Bu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Hesti, hari ini saya diajak lagi untuk kita berbagi ya, diskusi sesuatu hal yang ringan-ringan berat gitu ya, karena terkait dengan amanah. Nah, sebetulnya muslimah sebagaimana yang pernah disampaikan, bahwasanya kita punya peran-peran, yaitu peran kita sebagai hamba Allah, kita sebagai anak
dari orang tua kita. Kemudian kita sebagai istri bagi yang sudah bersuami, kemudian kita sebagai ibu bagi yang sudah punya anak. Dan kita juga aktif di masyarakat, berarti kita sebagai anggota masyarakat. Hari ini kita membahas tentang peran kita sebagai ibu yang punya anak. Nah, banyak sekali orang merindukan punya anak, punya keturunan. Apa banyak yang sengaja umroh gitu ya, haji, berdoa di multazam, hanya menginginkan, merindukan hadirnya seorang anak gitu. Nah, itu sudah mutlak gitu, diperlukan anak itu. Walaupun ada juga sebagian lain orang dia nggak mau punya anak, itu ada juga ya, udah aja saya ngangkat anak. Dan ada yang ringan-ringan saja, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya tidak terlalu beban buat dia gitu. Tidak terlalu ngoyo pengen punya enggak ya? Ada yang alhamdulillah kalau dikasih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ada yang sangat merindukan anak-anak. Dan ada juga yang dikaruniakan anak, ada juga yang cukup sedikit aja gitu. Ada membatasi. Ada juga yang pengennya banyak, pengennya rame gitu, macam-macam gitu ya. Nah, kita muslimah sebagai ibu yang diamanahi anak, itu adalah karunia Allah yang mahal. Karena banyak orang yang sampai bayi tabung, sampai pengen bisa hamil punya anak gitu ya. Itu mahal, Bu. Iya, itu luar biasa. Tapi ada juga anaknya yang banyak tapi nggak keurus juga. Ya. Ada juga itu ya, di mana-mana anaknya nggak keurus, itu ada. Gitu. Jadi bukan masalah sedikit dan banyak ya, Bu? Iya, bukan. Tapi sebetulnya apa sih niat kita gitu untuk punya anak itu mau apa gitu. Memang sebagian orang menginginkan anak itu ya ingin masa depannya, masa tuanya itu ada teman. Macam-macam sih. Ada yang punya anak banyak, nanti yang ini bisa sukses jadi ini, jadi ini, jadi ini. Masa tua nanti anak-anak saya udah enak nih, saya tinggal menuai gitu ya. Anak tuh berarti rencana masa depan gitu. Impian masa depan dititipkan ke anaknya gitu, Bu. Ada yang seperti itu? Jadi setiap orang tua yang menginginkan hadirnya anak, hanya Allah yang tahu niat seorang ibu ya, seorang ayah punya anak itu untuk apa. Tapi tidak sedikit juga mereka tuh punya anak, berpikir anak saya nanti saya didik dengan baik, dan mendidiknya sendiri juga kadang hanya berorientasi kepada pendidikan yang sifatnya duniawi, kesuksesan dari aspek duniawi, misalnya jabatan, kekuasaan, kekayaan gitu ya, sampai pada nanti saat tuanya itu sukses memang, tapi pada akhirnya orang tua di panti jompo, padahal dia didik luar biasa biaya dan pengorbanan orang tua, iya gitu. Ya jadi salah juga dalam mendidik tidak menggunakan basic bagaimana anak ini menjadi betul-betul bermanfaat untuk akhirat nanti, yang selalu mendoakan. Walaupun kalau berbicara tingkat keikhlasan sekalipun, keikhlasan tertinggi ya Teh ya, mendidik anak menjadi anak soleh dan soleha, bisa saja kita berharap anak kita akan selalu mendoakan kita kalau kita sudah tidak ada. Tetapi sebetulnya kalau mau ikhlas lebih tinggi lagi, ya udah, kita mendidik itu adalah amanah, itu amal soleh kita, ya kan? Dan Allah ridho kepada kita. Kalau sudah Allah ridho kepada kita kan semuanya sudah beres gitu. Ya, jadi orang tua dimanapun yang siapapun yang sudah menikah pasti akan merindukan anak untuk melanjutkan keturunan. Dalam Islam kan pernikahan itu adalah untuk melanjutkan keturunan, ya kan? Hanya apakah keturunan itu lebih membawa maslahat atau mudarat kalau tidak betul-betul amanah kepada apa yang sudah Allah karuniakan, Allah berikan kepada orang tua itu. Karena tidak gampang kalau sekedar hamil, melahirkan, lebih kepada fisik ya, fisik capek, secara fisik ya. Walaupun memang di sana ada kesabaran menahan sakit ya, pengorbanan darah, keringat itu ada gitu ya. Tapi yang lebih berat adalah butuhnya kesabaran dalam mendidik anak yang itu akan terbentuk, selain memang penciptaan manusia itu kan
ada juga yang namanya jasad ini ada terkontaminasi oleh peran manusia, di mana dalam memberi nafkah, di mana dalam mendoakan, di mana dalam kondisi ibunya hamil, ada peran-peran manusia di sana dan ada kimiawi di sana. Kalau ruh kan itu murni dari Allah, tapi kalau jasmani itu ada terkontaminasi kontribusi ada oleh kontribusi ayah manusia. ibunya, gitu ya. Iya gitu. Jadi dari mulai pernikahan berarti niat menikah. Nah, dalam pernikahan kemudian hamil, dalam kondisi hamil sampai melahirkan. Sampai bagaimana mendidik dan seterusnya. Itu kan sebetulnya itu sudah banyak dibahas sama para ulama, sama ustadz ya. Udah dikasih tahu kalau hamil misalnya baca Quran, banyak berdoa, jangan bersedih. Udah mendidik anak. Iya, udah mendidik. Kemudian ayahnya membawa nafkah yang halal. Jangan sampai itu menjadi darah daging bagi anak itu dan berpengaruh kepada karakter dan seterusnya. Itu sudah banyak dibahas ya. Nah, sekarang Allah takdirkan seseorang atau orang tua yang punya anak. Itu berarti Allah percaya dia mendapat amanah. Allah percaya dia bisa mengurus anak itu. Nah, sekarang bagaimana ibu dan ayah berperan dalam mendidik, mengasuh anak yang sudah Allah takdirkan. Itu menjadi amanah baginya. Tidak sedikit waktu kecil memang disayang, dikolah bulan, dikolah bintang ya. Bahkan ayahnya aja saat punya anak pertama atau punya bayi yang biasanya ke masjid aja kadang jadi lambat-lambat ke masjid karena menggendong bayinya. Penuh pengorbanan, anak yang sakit itu sampai nggak bisa apa-apa untuk menunggu. Banyaklah kita saksikan betapa orang tua itu sangat-sangat bagaimana waktu anak itu bayi diasuh, dididik dengan segala pengorbanan, dengan segala doa, air mata dan seterusnya gitu. Ya, tapi pada kenyataannya kadang tidak pernah diduga ujian itu ya. Memang salah satu ujian itu adalah dari anak. Makanya kita bahas hari ini. Ya, kita bahas hari ini. Pertanyaan mendasar gini Bu, berarti kan urgensinya punya anak dalam Islam itu untuk memperpanjang keturunan dan eksistensi Islam ya. Iya, untuk dakwah Islam, iya, untuk Muhammad. Iya. Jadi setiap orang yang menikah harus siap untuk jadi seorang ibu atau ayah. Iya. Nah, pertanyaannya Bu, kan ada tadi ya, ada yang Allah kasih, ada yang Allah nggak kasih amanah anak itu. Dan ada yang Allah kasih kesempurnaan dalam hal penciptaan. Misalnya dalam bentuk fisiknya normal. Iya. Tapi ada juga yang Allah titipi anak-anak yang punya keterbatasan atau spesial, anak-anak spesial. Iya. Nah, Allah tuh kan memilih ya Bu, orang tua yang Allah titipi amanah anak-anak itu hak prerogatif Allah. Iya. Seberapa solehnya si ibu, solehnya si ayah itu, ini nggak sih Bu, terukur nggak Bu? Kalau yang dapat anak-anak istimewa itu hamba-hamba pilihan, atau kalau anak-anak normal yang bahagia gitu, semua orang tua tuh senangnya kan punya anak tuh sehat fisik jasmani gitu ya. Iya. Ini gimana Bu? Dalam kalau menyikapi ceritanya kita sudah Allah pilih untuk dapat anak, tapi ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai harapan. Iya. Yang pasti hidup itu kan ujian Darul bala ya dunia ini gitu. Nah, ujian itu kan dari mana aja. Ya, ada yang dari pasangan, ada yang dari harta, ada yang dari kesehatan, ada yang dari anak gitu. Itu pasti soal yang Allah kasih. Tinggal mau lulus enggak gitu loh. Nggak bisa nolak ya? Nggak bisa nolak. Kalau nolak dia berat, tidak lulus ya, atau dia akan di istilah kita tuh diulang ya, remedial ya, diulang gitu. Ya memang jatah dia soalnya adalah lewat anaknya. Di sisi lain kita bisa lihat orang lain itu dikasih soal oleh Allah lewat pasangannya. Ada yang dari penyakit, ada yang dari harta ya. Nah, ada orang yang memang dia dikasih soal oleh Allah lewat anaknya gitulah. Nah, sekarang
maukah dia lulus dengan ujian ini? Karena memang dunia ini adalah Darul Bala, itu adalah tempat ujian-ujian kita untuk bisa mencapai makom kedudukan kita di sisi Allah yang derajatnya spesial. Kecuali kalau kita mau jadi hamba yang biasa-biasa saja gitu, dan ke surganya Allah harus melewati jalan yang berliku-liku, jurang yang curam gitu ya, yang terjal gitu ya. Nah, salah satunya adalah lewat anak. Nah, kalau misalnya punya anak sesuai dengan harapan, misalnya sesuai harapan, belum tentu dia tidak dapat soal dari sisi yang lain. Ya kan? Bisa jadi dari pasangan. Maha adilnya Allah gitu bisa jadi dari yang lain gitu ya. Nah, kalaupun dia dapat anak yang itu menjadi soal ujian, bagi dia harus bisa mensikapi itu. Dia harus tanamkan bahwasannya inilah yang menjadi jalan saya sampai kepada Allah. Kan jalan menuju Allah itu banyak sekali. Salah satunya bisa nggak anak itu menjadi jalan kita untuk sampai kepada Allah. Jangan sampai, inilah ujiannya itu ya, jangan sampai kita itu ke anaknya. Fokus kita, sibuknya kita ke anaknya. Tapi siapa yang memberi anak gitu ya? Allah. Gitu. Iya, yang kedua, ya bahasa saya selalu saya sampaikan adalah jangan buat Allah cemburu. Kalau udah punya anak, kalau kita punya dunia, punya sesuatu, salah satunya anak, itu biasanya yang menjadi fokus. Yang kalau guru kita menyampaikan mendominasi hati kita, yang energi kita, perasaan kita tuh habis untuk dia gitu. Nah, karena saking mencintainya. Gitu. Saking mencintainya. Inilah yang sebetulnya ujian yang paling berat itu adalah ujian cinta, terlalu cinta kepada anak gitu. Makanya bukan kadang, kalau Allah sudah cemburu, anak itulah yang nanti diuji. Kenapa? Karena Allah inginkan kamu jangan anak loh, tapi aku yang menciptakan anak. Aku yang menguasai anak. Nah, itu yang kita proses ini yang tidak semua orang tua mudah, Teh. Betul. Gitu. Nah, kan banyak orang terjebak bahwa ujian itu kalau misalnya anaknya tidak sesuai harapan. Ya. Nanti kita cerita itu ya, Bu. Nah, sekarang kalau di sisi anak yang sesuai harapan, anaknya ideal, fisik oke, cerdas, secara akademik, terus berprestasi, soleh, itu kan harusnya menjadi ujian juga. Iya, itu juga ujian, itu juga soal dari Allah. Kadang-kadang ibunya, kadang ada Bu, kalau disebut tuh penyakit ain ya, kan ada saking bangganya si orang tua dengan anaknya gitu ya, dipamerkan ini, tiba-tiba anaknya sakit, misalnya. Biasanya menyerang anak-anak balita ya Bu, kan nggak lucu ya kalau anak-anak. Kan kalau ain itu kan sumbernya karena kekaguman ya. Kalau apa namanya, bukan karena kedengkian ya, tapi kekaguman gitu kan. Makanya Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya kesempurnaan yang Allah ciptakan anak itu pun harus membuat hati ini terjaga. Kalau tidak itu menjadi ujian, ujian ujubnya, ujian sombongnya, ujian pamernya. Jadi jangan dikira kesempurnaan itu tidak ada ujian, bukan ujian. Itu ujian gitu loh. Bukan berarti yang Allah kasih keberhasilan, kesuksesan anaknya, kesolehan anaknya itu bukan ujian, tapi itu juga jadi ujian buat orang tua. Ujian. Ujian itu adalah Al-Anbiya ayat 35. Yang buruk-buruk dan yang baik-baik. Kita tuh diuji dengan yang buruk-buruk dan yang baik-baik. Hanya selama ini kita selalu fokus membahas hal-hal yang buruk ujian itu. Padahal kebaikan-kebaikan, kemudian dianggap kesempurnaan, keindahan, itu dianggap bukan suatu ujian, padahal itu adalah ujian, dan itu lebih berat karena kalau lupa, nggak ingat Allahnya, terus sombongnya, ujubnya, merasa orang tua itu ngerasa nih hebat saya gitu ya, ini yang justru lebih berbahaya gitu, lebih berbahaya. Dan yang paling sering terjadi itu Bu, ketika Allah kasih kemudahan ya, anak sesuai harapan itu lupa sama Allahnya. Karena merasa ini hasil karya saya, ini jerih payah saya mendidik, saya membesarkan, saya ngasih contoh. Iya. Terus kalau anaknya nanti udah besar nggak susah harapan, dia mengatakan, kamu tuh dulu hanya mengungkit, merasa berjasa gitu. Padahal orang tua itu adalah kewajiban dia mendidik, mengasuh. Itu amanah, bukan jasa.
gitu loh. Walaupun secara duniawi jasa, dia mendidik, menyekolahkan, memberi makan ya, menjaga itu secara dunia jasa, tetapi hakikatnya adalah itu amanah dari Allah. Itu kalau dia bisa menjaganya, bisa mengarahkan ya sesuai dengan aturan Allah, berarti dia lulus dapat pahala gitu ya, pahala kebaikan gitu. Makanya Bu, nggak heran kan banyak orang tua yang merasa gagal atau sedih itu di ujung akhir usianya ya. Karena dia merasa memberikan segalanya buat anaknya, waktunya, tenaganya, biayanya untuk membesarkan anaknya. Ketika dia sudah lanjut usia, tiba-tiba anaknya sukses di dunianya sendiri. Orang tua di rumah sendirian. Bahkan untuk bisa nelfon kangen sama anaknya aja, nggak bisa, nggak punya waktu. Itu ujian juga ya Bu? Iya, ujian. Saya teringat ada seorang ibu, dia banyak itikaf di masjid, dia ikut belajar di pesantren, gabung dengan anak-anak muda, santri-santri muda. Lalu ditanya, Ibu kenapa lebih banyak itikaf keluarga di mana? Gitu. Ya anak-anak saya sudah pada dewasa, mereka pada sibuk, di telepon juga kadang susah diangkat gitu ya. Ya udah saya di sini aja gitu, kata mereka begitu. Nah, sebetulnya itulah cara Allah meraih orang tua itu di ujung-ujung hidupnya, di akhir-akhir hayatnya, dia lebih asik bersama Allahnya gitu. Berarti bukan gagal jadi orang tua, bukan. Anak-anak itu, misal anak-anak itu harusnya gini, kalau dia betul-betul sudah mendidik menurut versi dia, saya sudah didik, sudah sekolahkan, saya kenalkan Tuhan kepadanya, saya kenalkan Allah kepadanya, didik dengan agama dan seterusnya gitu ya. Kalau dia lakukan itu lillahi ta'ala dengan cara-cara yang benar, yakin pasti anak-anak itu akan berbakti kepada orang tuanya. Tanpa diminta ya. Tanpa diminta. Dan dia harus ada, alhamdulillah saya sudah selesai amanah saya. Sekarang saya saatnya sudah bersama Allah saja gitu. Nah tapi kalau anak-anaknya ternyata jauh, tidak peduli, tidak berbakti, ya itu harus evaluasi orang tuanya. Selama ini ngapain aja? Bagaimana peran dia mendidik anak-anaknya? Jangan-jangan itu tadi sebagai orang tua hanya menuntut anak itu baik, soleh, soleha, tapi orang tua belum pernah atau belum memperbaiki dirinya sebagai orang tua. Gitu. Berarti itu tuh kan gini Bu, bukan hukum karma, tapi buah dari amal solehnya gitu. Kalau dia ikhlas, iya dia tulus, betul, pasti akan kembali pada dirinya. Betul, betul banget. Jadi kalau dia ikhlas mendidik anak, ini adalah amanah, ini adalah yang harus saya pertanggungjawabkan di akhirat. Hasilnya, yang penting dia mendidik dengan benar gitu ya. Hasilnya kan dia tawakal. Pasti itu nggak akan kemana, kembali kepada dirinya. Tapi kalau dia juga tidak ikhlas, dia mendidik anaknya dengan maaf ya. Nanti anak saya pengen punya anak banyak nih, nanti yang satu jadi ini, nanti anak saya jadi pejabat, jadi ini, saya enak tuh masa tua saya tuh, berarti kan dia ada hitung-hitungan gitu loh. Berarti itu salah niat, di awalnya aja niatnya udah salah gitu. Iya, iya, padahal yang itu semua kan akan selesai, tapi yang akan dibawa sampai akhirat apa? Anak-anak yang soleh dan soleha. Cuman sejauh mana orang tua itu menjadikan anaknya itu soleh dan soleha. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya, memperkenalkan Allah gitu ya kepada anak-anaknya. Jangan-jangan anak-anak itu dari kecil dididik dengan duniawi. Ya, jadi ukuran sukses bagi mereka adalah kamu pendidikan tinggi, kamu punya dunia ini, nanti kamu begini. Belum lagi persaingan di keluarga, itu udahlah, itu mah sudah dalam suatu keluarga itu antar anak, antar sepupu, antar keponakan, itu mau tidak mau, itu tuh berkompetisi gitu. Jadi persaingan, siapa yang paling sukses itu dilihat dari duniawinya ya, gitu. Padahal yang paling soleh dan soleha itulah yang akan nanti gini, yang bisa membantu menyelamatkan di akhirat. Makanya ada seseorang yang mengatakan begini, saya nggak bisa kasih dunia kepada orang tua saya, tapi saya ingin terus mengalirkan kebaikan buat orang tua saya sampai di akhirat nanti. Itu didikan siapa kalau orang seperti itu? Karena orang tua itu ngedidik anaknya itu kan, kamu punya ini, kamu sukses, karena ini. Tapi dia tidak berpikir bagaimana nanti kalau sorry tidak ada, apa nih yang bisa saya bawa sampai akhirat lewat kamu gitu loh. Itu kan jarang. Ya, betul. Apa sih nggak instan lagi ya Bu ya? Bahwa pendidikan tauhid dari sejak anak kecil, akhlak, kemudian
bukan empati ya, ketulusan, keikhlasan itu yang diajarkan orang tua sejak kecil kan, sampai anaknya sukses mengantarkan kedua orang tuanya husnul khatimah atau bahkan sampai wafat juga kan. Yang dirindukan tuh yang tidak akan pernah putus amal seorang anak manusia itu doa anak yang soleh. Iya, betul sekali, betul banget. Ibu, tadi kan bicara mendidik anak tuh nggak instan. Hasil akhirnya itu bagaimana seorang anak itu dididik oleh orang tuanya bisa mengenal Allah ya. Berbakti kepada orang tuanya itu bukan karena balas budi, bukan, tapi memang Allah yang ngasih menghidupkan hati anak buat berbakti kepada orang tua. Terus itu kan Bu, prosesnya tuh nggak mudah. Itu mulainya dari mana Bu? Dari keikhlasan. Niat awal punya anak. Keikhlasan, keridoan. Jadi punya anak itu karunia, itu rezeki dari Allah. Itu adalah amanah. Bagaimana amanah itu dididik dengan ketulusan, dengan keikhlasan, tidak pamrih, tidak berharap nanti anak saya akan jadi apa dan dia akan memberi saya apa, tidak. Tapi berharap untuk bisa menjadi jalan keselamatan di akhirat itu lebih utama gitu ya. Tapi kalau kita sudah di dunia aja sudah tulus, ikhlas menjalankan amanah Allah, saya yakin pasti Allah juga akan melembutkan hati anak itu. Dia akan menjadi bahasanya investasi akhirat. Dia akan mendoakan gitu, mendoakan karena ketulusan, keikhlasan itu tidak bisa tergantikan. Jadi ada orang tua dari kecil anaknya diberi segalanya dunia, tapi kan dia tidak mendapatkan hati orang tuanya gitu. Dan Allah lebih tahu ya. Allah lebih tahu gitu, iya. Jadi ketulusan itu, dan jangan ada pamrih. Ini adalah saya didik, ini amanah dari Allah. Yang penting Allah ridho. Dan saya pulang nanti menghadap Allah dalam kondisi saya sudah selesai mendidik anak saya, itu memperkenalkan anak saya kepada Allahnya. Lalu bagaimana dia menjalankan agamanya, bagaimana dia bisa berbakti ke orang tuanya. Berbakti ke orang tua bukan dalam rangka kita ingin dihormati sebagai orang tua, dibalas budi, bukan. Tetapi itu adalah perintah Allah bagi anak-anak. Kalau dia harus taat berbakti kepada orang tuanya dalam rangka dia taat kepada Allah. Tapi kan Bu, anak soleh itu bukan hadiah, tapi sebuah proses. Atau gimana? Kan kadang orang tua tuh berdoa ya Allah berikan saya anak soleh. Nggak langsung tiba-tiba anaknya disuruh sholat mau berbakti. Tapi malah Allah datangkan ujian, misalnya anaknya itu buat masalah. Iya. Padahal orang tuanya nggak doanya jadikan anak saya anak soleh. Iya. Berikan saya kemampuan supaya bisa mendidik anak soleh. Iya. Tapi ternyata sama Allah tuh dikasih episode anaknya sebaliknya. Contoh kasus misalnya seorang ibu tuh berdoa, ya Allah, saya pengen punya anak yang soleh. Saya pengen didik anak saya mengenal Engkau. Masukinlah ke pesantren. Iya. Dengan niat bisa dapat bekal buat jadi manusia masa depan yang sukses, yang taat. Ternyata di pesantren kabur. Terus nggak mau ngikutin pelajaran. Orang tuanya tanya, kan saya tuh doa anak yang soleh sama Allah. Kenapa malah jadi anak yang nggak nurut, nggak mau pesantren, nggak belajar agama? Definisi anak soleh itu gimana sih Bu di mata Allah? Apa usaha ibunya atau emang Allah kasih dulu jalan usaha ikhtiar ibunya menjadikan anak itu soleh? Ya, kalau dari kasus-kasus ya yang curhat konsultasi tentang anaknya bermasalah, kan konsepnya saya kan selalu kalau misalnya anak bermasalah, ibunya yang dideteksi kan. Kalau suami bermasalah, istrinya yang dideteksi. Kalau istrinya bermasalah, suaminya yang dideteksi gitu ya. Nah, kalau misalnya anak itu dianggap bermasalah, berarti orang tuanya harus dideteksi. Apa itu? Misal, pengen anaknya jadi soleh dan soleha, masukin ke pesantren. Apa deteksinya? Deteksinya adalah dia menyerahkan urusan anaknya kepada pesantren. Kepada ustadz, kepada guru, kepada kiai. Bukan kepada Allah, al-wakil. Memang itu manusia, ustadznya, sekolahnya, pesantren itu adalah syariatnya.
lewat mereka anak kita dididik. Tetapi hati tidak boleh menyandarkan kepada itu. Yang kita hati itu kita sandarkan kepada Allah, wakil kita, urusan dunia akhirat kita kepada Allah itu. Itu satu, sandarannya. Dia salah menyandarkan. Gitu. Yang kemudian lain adalah apakah orang tuanya itu sejauh mana, sebaik apa, atau sejauh mana hubungan dia dengan Allah sendiri. Dengan Allah ya, bukan dengan anaknya gitu. Iya, dengan Allah dulu kan. Dengan Allahnya bagaimana gitu. Kadang orang tua dia sangat sibuk bagaimana anaknya menjadi soleh dan soleha. Contoh begini ya, ini sangat halus ya, Teh. Pengen punya anak hafal Quran ya, pengen banget ya. Hafal 30 juz. Coba ditanya ke hati orang tua. Kenapa pengen hafal? Apa? Kenapa? Pengen nanti di akhirat mahkota. Itu juga nggak boleh, Bu? Boleh, silakan. Tetapi bisakah lebih tinggi gitu loh? Kayak Allah ridho. Atau apa? Iya, ridhonya Allah gitu. Bisa Perkara nggak sih? dikasih mahkota itu urusan Allah ya. Iya, gitu. Jangan sampai kita tuh pamrih dalam mendidik anak kita. Menjadikan anak kita itu menjadi sosok yang soleh dan soleha, supaya kita dapat sesuatu dari lewat anak kita. Bukan tidak boleh. Kita berharap ke anak ya. Berharap ke anak. Nah, jadi kalau anak, misalnya begini ya, saya nangani satu kasus begini. Anaknya selalu bikin masalah. Ya. Disekolahkan nggak mau, kuliah juga pindah-pindah gitu ya. Padahal bapaknya pejabat, ibunya di rumah, dia anak satu-satunya ya. Kurang apa gitu perhatiannya gitu. Ternyata ibunya ini sangat disibukkan dengan anaknya. Pokoknya anak ini nanti kuliahnya di sini, kamu jadi begini. Tiap hari itu dipantau, betul-betul dipantau kayak apa ya? Mengatur takdir anaknya terus begini dikuasai. Diatur, betul-betul diatur gitu loh. Energi ibu itu habis, sampai anaknya bilang gini, aku sepertinya mau dijadikan ustadz apa ya, katanya begitu. Aku kan sholat, nggak tinggal sholat, tapi harus jam 5 subuh bangun, azan harus ke masjid, harus pakai sarung, dibentuk oleh ibunya. Jadi ibunya tuh habis untuk itu gitu. Nah, anak itu kan lama-lama kesel. Akhirnya kan anak itu kayaknya frustasi kan, jadi masalahnya karena perilaku ibunya. Ayahnya mah tenang aja gitu. Ya itu karena ibunya begitu gitu. Akhirnya kemana-mana cerita, salah seorang ustadz mengatakan begini, ibu masih bersyukur loh anak ibu belum nggak narkoba gitu, nggak jadi preman, nggak ngaco gitu. Masih syukur hanya itu di rumah. Jadi ustadz, iya, jangan sampai dia itu jadi orang tua nggak bersyukur gitu loh dengan kondisi yang ada seperti itu gitu. Nah ini jadi PR. Ada juga anak yang anak masuk pesantren, rajin sholat, masih kecil loh, pulang dari pesantren tuh ya rajin ke masjid, pokoknya ngalahin ayahnya lah. Tiba-tiba nggak mau sholat nggak mau sholat, tiba-tiba berubah gitu. Kok bisa gitu? Oh ternyata ibunya sangat bangga dengan anak ini. Kebanggaan ibunya. Oh ini anak saya dari pesantren tuh sholatnya 5 waktu ke masjid loh, bangga, kebanggaan. Nah itu juga tidak melibatkan Allah atas kondisi anaknya gitu. Ini juga menjadi catatan penting. Ada juga begini, udah di detik-detik terakhir skripsi loh, mau sidang, nggak mau nggak mau nerusin, bingung itu ibunya. Akhirnya anak lagi gitu ya, dikit lagi, malah dia minta pindah keluar dia nggak mau kuliah di situ. Saya tanya sama anaknya, kamu pengen nggak sih bener sekolah? Iya bener, pengen selesai kuliahnya. Iya mau selesai. Tuh kenapa sekarang begini berhenti? Aku tuh nggak suka sama mama. Soalnya kalau kumpul-kumpul keluarga itu diomongin titel, saling membanggakan gitu. Udah semester berapa? Lulusan apa? Saya nggak suka bersaing antar sepupu dan nggak suka kebanggaan. Jadi ngapain males, coba sampai segitunya loh. Jadi hal-hal yang tidak kita duga itu ada sebagai penyebab Allah kasih teguran dalam bentuk ujian-ujian yang nggak kita sadari gitu. Itu kan dalam case yang anak-anaknya tuh dididiknya ke dalam ketaatan, kesolehan, tapi ketika udah tercapai Allah kasih ujian lagi kalau salah niat, diambil tuh nikmatnya anak sholat, atau nggak selesai dan sebagainya. Tapi terus kalau misalnya bener-bener nih orang tuanya tuh sebetulnya seorang
yang paham agama, Iya, ibu dan ayahnya tuh iya, kurang soleh gimana iya, gitu. iya. Tapi kok anaknya bisa membuat sebuah kemaksiatan, ya Allah mengujinya itu nggak pernah ngajarin kayak gitu. Itu apa, Bu? Kembali kepada konsep ujian ya. Kalau ujian itu bagi kita ini, kalau level para nabi dan rasul adalah memang makom kekasih Allah yang menyampaikan risalah, yang Allah berikan perjalanan spiritual yang membuat para nabi rasul yakin kepada Allah, sehingga meyakinkan umat manusia untuk mengenal, mendekatkan diri kepada Allah. Bagi orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran, yang durhaka kepada Allah, ujian itu adalah sebagai azab. Bagi kita yang banyak dosa ini, banyak khilaf ini, ya banyak salah ini, Allah itu memberi kita ujian sebagai teguran. Ada yang Allah tegur, ada sesuatu yang salah, agar kita memperbaiki. Al-A'raf 168. Ini coba diperbaiki deh. Pertanyaannya adalah yang mana yang harus diperbaiki? Ini yang menjadi PR para orang tua. Kalau anaknya ada masalah, bisa jadi misalnya suami istri yang tidak pernah akur, suami istri yang konflik terus, ya, suami yang zolim kepada istri, istri yang durhaka kepada suami, itu bisa jadi teguran itu lewat ujian, lewat anak. Itu ada, itu nyata, supaya menyadarkan orang tua. Jadi anak ini menjadi cara Allah menyadarkan orang tuanya dengan ujian lewat anaknya. Jadi anak tuh nggak pernah salah sebetulnya? Iya, karena anak itu kan dididik oleh orang tuanya, dia melihat bagaimana di rumahnya. Jadi kalau misalnya di rumahnya ada sesuatu yang salah, dia bisa jadi pelarian dalam bentuk perilaku-perilaku yang tidak pas. Tapi orang tua kan kadang melihatnya anak saya salah, yang salah teman kamu, pergaulan kamu, sekolah kamu nggak benar. Dia nggak punya waktu, orang tua itu suami istri ya, melihat apa yang salah nih kita dalam mendidik anak kita. Ini yang banyak kelewat Jadi anak tuh selalu jadi objek cerita ya. Kalau nggak berhasil tuh anak yang salah, bukan salah orang tuanya. Gitu. Soal iya, belum lagi nanti kan anak masalah disalahin sekolah, anak yang masalah disalahin guru, teman, lingkungan, belum yang lain-lain gitu. Jadi inilah PR para orang tua. Kalau diuji lewat anaknya, pernah nggak sih punya waktu khusus untuk muhasabah, untuk evaluasi diri? Dosa apa yang sudah dilakukan, bukan hanya dosa sebagai ibu loh, tapi dosa-dosa sebagai istri, sebagai hamba Allah, sejak kita akil balik sampai sekarang, begitu banyak dosa yang dilakukan, sehingga Allah ingin membersihkan itu dengan salah satu caranya adalah diuji kesabaran lewat anak, diuji dengan rasa sakit hati lewat anak, tapi yakinlah itu akan bisa terlewati, kalau kita cepat menyadari, akar masalahnya di mana gitu, jangan sampai kita nggak tahu akar masalahnya. Tapi bukan sedih ya Bu, kita kan semua pada pengen anak kita tuh selamat ya. Selamat ya. Apalagi kalau anak-anak yang sudah masa balik ya, dia sudah bisa harus mempertanggungjawabkan amal solehnya masing-masing gitu. Kan setiap orang tua tuh pasti pengennya anak tuh husnul khotimah. Kadang ada orang tua yang sejak SD, TK, SD, SMP tuh masih sesuai syariat gitu. Tiba-tiba di perkuliahan merasa merdeka, nilai-nilai agamanya ditinggalkan, orang tua itu sedih. Kalau misalnya anak dijadikan ujian keikhlasan, sikapnya ada teh. Jadi dari kecil dia sekolahnya sekolah Islam. Terus dia bilang begini pada waktu SMA, "Mah, aku pengenlah di sekolah umum. Aku dari kecil kan terus saja di sekolah Islam. Aku pengen di sekolah umum." Karena sayangnya dia ya udah soklah biar nyoba gitu. Itu langsung robah. Jadi dibuka auratnya, pakaian terbuka, dia gaunnya lebih bebas dan seterusnya gitu. Nah, orang tuh merasa bersalah. Kalau gitu aku salah dong ini. Sebetulnya ada yang harus lebih digali lagi, tidak sekedar salah menyekolahkan dan seterusnya, tetap digalinya adalah di rumahnya. Bagaimana di rumahnya, gitu ya? Bagaimana hubungan suami istrinya dalam artian komunikasi di rumahnya? Bagaimana orang tuanya? Ada faktor keteladanan dari orang tua ya. Keteladanan dan hal-hal yang kadang kita anggap sepele, bukan suatu dosa gitu ya. Tapi ternyata ya itulah, kita ngasih makan apa anak-anak kita. Berarti harus sangat warok gitu menjadi orang tua tuh ya. Dari mulai niat, kemudian harta,
nafkah, Iya, makanan, iya, doa, iya, bahkan betul. mengambil keputusan untuk anak aja Terus itu apa yang dia haram lihat di gitu ya. rumah orang tuanya gitu. Perilaku dan Iya, sebagainya. betul. Jadi nggak mudah ya Bu? Ada sekolahnya Bu? Jadi orang tua nggak? Ya, nggak Sekolah ada ya. orang tua. Kayak nggak ada ya sekolahnya Tapi ya. itu hidayah. Allah kasih apa ya? Kecerdasan mendidik pada orang tua itu hidayah dari Allah atau Itu turun temurun ya Teh. diwariskan? Turun temurun gini loh. Anak yang generasi sekarang dididik oleh orang tua generasi kita. Ya. Kita dulu dididiknya kayak apa oleh orang tua kita. Jadi kalau kita gagal didikan orang tua kita, bisa jadi juga gagal dalam mendidik anak-anak kita. Tapi kalau berbicara tauhid ya, berbicara keyakinan kepada Allah, peran Allah itu nomor satu sih. Jadi peran hubungan kita dengan Allah dulu yang utama gitu. Yang lainnya akan mengikuti gitu. Hanya saja sekarang lebih mengandalkan selain Allahnya gitu. Jadi bukan tidak boleh ya dengan ilmu, dengan syariatnya itu silahkan saja. Tetapi kadang lupa satu hal yang sangat prinsip, yaitu kita disibukkan kepada anak-anak, sehingga kita lupa sebetulnya siapa sih yang menggenggam anak kita ini, karena mudah sekali bagi Allah mengatur segala, mendidik segala. Kan rasa memilikinya tuh tinggi Bu, apalagi seorang ibu ya. Dari mulai proses sebelum hamil, kemudian dalam kandungan, melahirkan, terus dibesarkan, dididik, dan banyak orang tua yang frustasi luar biasa ketika Allah mengambil anaknya wafat, kecelakaan tiba-tiba. Itu susah Bu, kebanyakan move on-nya, kehilangan anak katanya dibanding kehilangan suami, daunnya tuh lebih ini. Berarti dia berlebih mencintainya atau nggak mengimani takdir baik buruk sama Allah, atau kenapa Bu? Itu kan masalah keyakinan Teh, masalah sejauh mana dia mengenal Allahnya. Karena orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu, dia tidak akan pernah merasa memiliki apapun. Tidak mudah ya, mudah diucapkan. Anak itu kan titipan ya. Iya, anak itu titipan, semua titipan. Ini semua titipan, nyawa kita juga ini adalah titipan. Semuanya titipan. Nah, bagi orang-orang yang sudah sampai hatinya kepada Allah, dia sudah tidak lagi merasa memiliki apapun. Itu yang membuat dia itu tenang. Dan itulah sampai dia kepada tawakal itu. Tawakal itu ya terserah Allah saja gitu. Cuman ini kan tidak mudah ya, karena kita manusia yang berproses, itu kan orang-orang pilihan Allah. Makanya apapun yang menjadi penghalang, banyak orang tua yang dia tidak bisa hatinya itu sampai kepada Allah karena anaknya. Maka anaknya itulah yang akan diambil gitu. Bukan kita tidak boleh sayang dan cinta kepada anak, tapi kalau anak itu sudah mendominasi kita, bersiaplah dia menjadi jalan ujian bagi kita. Jadi musuh gitu ya. Jadi mencintai anak versi Allah tuh gimana? Mencintai anak kan tadi ya, anak itu titipan dari Allah, amanah yang harus kita tunaikan. Gak boleh terlalu memiliki anak gitu ya. Tapi jadi yang bagaimana sih mengelola titipan Allah sesuai dengan Allah suka itu gimana? Ya dididiklah dia, dididik dan didoakan. Didiknya sesuai dengan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 20 ya. Ya. Dididik anak jangan musyrik. Musyrik maknanya luas sekali ya, baik musyrik yang jelas maupun yang tersembunyi. Ya, yang jelas itu ya kamu jangan menyembah selain Allah gitu kan. Kemudian kamu jangan bergantung bersandar kepada selain Allah. Yang halusnya kamu jangan suka pamer. Kalau kamu beramal jangan karena orang, itu kan. Kemudian ajarkan anak itu dia berbakti ke orang tuanya, dididik. Kemudian ajarkan dia sholat, ya kan? Ajarkan dia merasa diawasi Allah. Kalau sudah merasa diawasi Allah, kemanapun dia pergi, dia tidak lagi ada ayah, ada ibu. Enggak, mau dia keluar negeri, kemana, dia merasa ada Allah yang melihat dia. Ini kan tidak mudah mendidik anak-anak seperti ini gitu. Ya kan, kemudian didik dia tidak boleh sombong, dia tidak boleh dia tuh angkuh, dia harus bersabar, banyak bersyukur. Itu kan cara-cara yang Allah sampaikan lewat Quran surat Luqman itu. Tinggal apakah kita sudah menjadi bagian itu? Jangan sampai kita sibuk mendidik anak kita, jangan musyrik nak, haruslah merasa diawasi Allah. Tapi kitanya belum benar jadi orang tua. Ya bagaimana mungkin gitu ya. Jadi kitanya dulu menjadi teladan, kita dulu menjalani itu gitu. Nah, tugas kita itu mendidik, kemudian kita mendoakan. Itu ikhtiar kita, syariat kita itu adalah amal soleh kita mendidik. Hasilnya itu Allah. Jangan sampai gini, kalau tidak seharapan, akhirnya kita tuh kecewa, merasa
aduh aku jadi orang tuanya gagal, aku nggak bener deh gitu ya. Akhirnya dia merasa aduh gimana dong gitu ya, dia bisa putus Jadi nggak asa, semangat lagi nggak buat semangat, hidup. padahal dia lakukan aja terus yang terbaik, hasil itu Allah yang menentukan gitu. Kemudian kalau dia berhasil, sukses anaknya, takutnya jatuh kepada ujub tadi, siapa dulu dong orang tuanya, selama ini kan saya yang didik, saya yang berjuang, dan seterusnya, ini juga berbahaya. Jadi kalau dia tidak berhasil, dia berbahaya, bisa putus asa, dia tidak lagi tulus dalam mendidik anaknya. Kalau dia berhasil, dia merasa aku loh gitu. Ini bahayanya gitu. Jadi sebetulnya tugas kita syariatnya adalah mendidik dia, mendoakan dia, memberi keteladanan contoh, tetapi hasilnya kita harus tetap mengandalkan Allah untuk bisa anak kita tuh mau jadi apa. Banyak kan ibunya berdoa anaknya di sekolah di pesantren, tapi begitu tamat SMA jadi pendeta. Dia jadi soalnya bertolak belakang gitu, iya seperti itu kan ujian gitu. Dulu ada waktu saya di Kalimantan yang khutbah Idul Fitri ya, waktu itu ulama besar dia minta doa kepada jamaah, tolong doakan ibu saya, katanya masih belum beriman dan seterusnya. Itu kayak ujian hidup setiap orang ya kita contohlah Nabi Rasul, iya kan? Seperti apa diuji oleh istrinya, diuji oleh anaknya, diuji oleh suami, iya kan? Nah, itulah hidup itu, bahwasanya inilah ujian. Tinggal kita mau lulus atau tidak. Supaya lulus bagaimana? Supaya lulus ya, kan udah dibilang sama guru kita ya, jawablah dengan benar, jangan sampai salah jawab. Gitu. Ya Bu, betul. Artinya gini ya, kan kalau melihat contoh nih, yang ideal itu Nabi Ibrahim. Bagaimana anak istri sukses gitu ya, mengenal Allah. Tapi ada juga kan yang bukan gagal, bukan nggak mungkin setingkat Nabi itu gagal ya. Nabi Nuh itu kan Allah uji, itu Nabi loh, maksudnya keimanannya. Tapi beliau sendiri nggak bisa meyakinkan istri dan anaknya sampai detik terakhir Allah beri peringatan. Ini pelajarannya apa Bu? Ya, para Nabi Rasul sebagai contoh buat kita. Itu menjadi contoh sepanjang zaman. Jadi nanti dalam kehidupan setelah masa-masa Nabi Rasul itu ada juga peristiwa-peristiwa yang sama yang diuji oleh anaknya, dan di situ kan diajarkan doa-doanya, bagaimana para Nabi Rasul itu diuji oleh pasangan, oleh anak, mereka dididik oleh Allah bagaimana mensikapinya, itu kan contoh buat kita. Ya kan pasti ada sesuatu rahasia di sana gitu. Nah, jadi apa ya? Intinya sebagai teladan, contoh bagaimana mensikapi ujian dari berbagai sisi gitu aja. Gitu. Baik Bu, tadi kan terkait dengan tarbiyah dari Allah melalui kisah para nabi itu jadi teladan buat kita. Dan kesolehan anak itu bukan atas usaha kita. Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak soleh, keberhasilan, itu tuh yang menentukan Allah Bu, atau gimana? Intinya adalah kita beriman kepada takdir ya. Kita beriman kepada takdir. Tugas manusia adalah bagaimana berjuang, berusaha, beramal. Hasilnya itu adalah Allah. Nah, hasil dari Allah itulah pasti yang terbaik kan. Pasti di sana ada mengandung rahasia, dan pasti ada kasih sayang Allah, rahmat Allah yang kita terbatas pengetahuan kita. Tapi sisi lain adalah manusia diuji dengan berbagai ujian, itu adalah tabungan pahala. Itu adalah tabungan pahala yang bisa jadi tidak bisa dicapai dengan amal-amal kebaikan kita secara kasat mata. Tetapi bagaimana hati ini menjaga tetap husnuzon kepada Allah, tetap bertawakal kepada Allah, dan yakin kasih sayang Allah, rahmat Allah, bisa jadi itulah nanti yang menghantarkan takdir itu berubah. Allahu a'lam seperti apa ujungnya gitu. Tugas kita adalah menjaga iman kita bahwasanya ada takdir baik dan buruk. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik dengan cara yang Allah sudah ajarkan kepada kita. Nabi Rasul adalah contoh-contohnya. Ya Bu, benar. Berarti poinnya adalah berdoa, minta kepada Allah supaya keluarga kita dirahmati gitu ya. Dirahmati, dan kita berikhtiar, bukan berarti kita diam kan. Ikhtiar kita ya kita melakukan yang sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan panduan-panduan gitu, sesuai dengan contoh bagaimana kita harusnya melakukan yang seharusnya kita lakukan gitu loh, bukan karena hawa nafsu kita. Baik lagi ya.
Bu, kalau di kasus kekinian ya Bu, apa sih Bu ujian yang paling banyak Ibu temui di keluarga-keluarga itu yang datang dari anak tuh? Ada yang ekstrim nggak Bu? Biasanya adalah karena biasanya anak tunggal. Susah mendapatkan anak, begitu punya anak, sangat sayang, sangat takut kehilangan. Dan kita sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana menunggu anak Nabi Ismail alaihissalam. Gitu ya? Iya, tapi Allah kan akhirnya cemburu. Allah memerintahkan untuk menyembelih itu anak. Itu sebagai contoh. Jadi kita harus, mohon maaf, kita harus sangat berhati-hati menjaga hati kita terhadap anak yang kita dambakan kehadirannya dan kita sangat takut kehilangannya. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian ujian lainnya adalah biasanya kalau anak yang menjadi kebanggaan, ya. Anak itu menjadi kebanggaan yang merasa saya didik dia berhasil gitu ya. Dan itulah yang menjadi jalan ujian. Jangan terlalu bangga dengan anak ya. Boleh kita cinta sayang. Kalaupun dia menjadi sosok yang secara duniawi kita harapkan gitu ya. Tapi sesungguhnya itu adalah campur tangan Allah. Campur tangan Allah dalam artian Allah yang berkehendak seperti itu. Jadi nggak usah ngerasa orang tua itu, oh itu karena saya, peran saya. Oh tidak, itu suka-suka Allah menjadikan anak itu bisa jadi dia memang ujian buat kita. Kan ujian tidak harus dalam bentuk yang buruk ya. Yang baik itu jadi ujian. Tinggal apakah kita bisa mensyukuri dan menjaga hati kita. Tidak merasa kita orang tua yang berjasa gitu. Itu kan kasus yang punya anak Bu. Kan, kalau yang Allah nggak kasih anak Bu, kan itu ujian. Anak itu kan dari ujian ya. Sikapnya harus kayak gimana? Karena pengen. Ikhtiarnya harus sampai gimana? Ada pertanyaan begini, saya sudah berdoa 20 tahun untuk saya bisa punya anak. Ternyata Allah tidak kasih anak. Ada yang sampai meninggal mereka nggak punya anak ya. Yang harus dijaga hatinya husnuzon. Pasti ini yang terbaik ya. Kan jawaban Allah atas doa itu pasti dijawab. Pasti Allah jawab. Hanya jawaban Allah itu kan pertama adalah dikabulkan segera, yang kedua disimpan untuk di akhirat, yang ketiga adalah diganti dalam bentuk yang lain. Allah lebih tahu, mungkin kalau dia dikasih anak ada sesuatu yang tidak baik bagi dia. Dan yang lebih ini lagi adalah Allah tuh suka dengan jeritan rintihan hati kita untuk meminta gitu. Nah, kalau Allah belum kasih kita anak, jadi gini, kalau kita dikabulkan doa kita belum tentu tanda kemuliaan. Bisa jadi itu adalah awal-awal kita mendapat masalah gitu. Tapi kalau Allah tidak kabulkan bukan berarti kita dihinakan. Bisa jadi itulah penjagaan Allah terhadap kita. Jadi siapapun yang diuji belum punya anak, pasti itu baik. Makanya jaga hati. Kenapa ya doaku nggak dikabul-kabul ya? Itu jaga, jangan begitu. Iya, itu nanti tauhid asma wa sifatnya jadi rusak. Kenapa? Tidak yakin Allah mendengar. Allah itu maha menciptakan. Allah maha tahu yang sempurna gitu. Kita kan terbatas taunya gitu ya. Nah, jadi husnuzon dan ikhtiar tetap jalan. Kalau ternyata Allah kasih jalan, oh ternyata bayi tabung berhasil tuh hamil, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata enggak juga, ya sudah itu yang terbaik gitu. Jangan merasa dihinakan, merasa Allah. Nanti akhirnya negatif thinking, akhirnya suudzon kepada Allah, nambah dosa lagi. Harusnya ujian itu menjadi kita dapat kualitas tingkat sabar dalam penantian anak. Kalaupun nggak ada ya sudah. Mudah-mudahan nanti diganti Allah di akhirat gitu. Kalau yang mengusahakan, jadi kan ada mitos, udah ngangkat anak kakak dulu, ponakan dulu, atau ngambil anak dari panti asuhan kayak gitu. Itu tuh ikhtiar yang tidak ridho atau gimana sih Bu? Kalau mau ikhtiar, misalnya ngangkat, dalam Islam kan tidak ada anak angkat ya, diasuh di rumah, tapi dengan batas-batas syariat yang jelas. Pasti kan kalau dia anak perempuan, kalau dia sudah besar, dia tetap bukan mahram kepada suaminya. Kalau dia laki-laki, dia bukan mahram kepada ibunya, termasuk kepada yang lain. Ini harus diwaspadai, jangan sampai begitu diangkat, seolah nambah masalah. Jadi dipeluk-peluk, colole ini ibu kandungnya karena udah ngasuh dari kecil, padahal tidak ada darah, tidak ada nasab. Ini kan jadi merusak, jadi melanggar syariat, jadi nambah dosa gitu. Iya kan? Nah, kalaupun ngasuh ya ngasuh, dididik, kalaupun misalnya dijaga syariatnya. Kalaupun tidak tinggal serumah, misalnya kita bisa mendidik anak
di rumah yatim atau apa, dengan memperhatikan syariatnya gitu. Jadi bab ikhtiar punya anak tuh mungkin yang sebisa mungkin dari nasab kita ya Bu. Mungkin itu masih sudah diikhtiarkan. Kalaupun Ya. mau berbagi kepada anak yatim atau anak-anak yang duafain gitu, mungkin harus tetap mempertimbangkan syariat. Mengatur seperti Iya, apa. kadang nggak nyadar kan itu anak kakak, tapi itu sholat seperti anak kandung, padahal bukan mahram, dia nggak boleh kelihatan kan auratnya gitu. Saya soalnya udah satu rumah aja gitu, udah biasa, padahal itu anak angkat. Nah ini kan jadi perhatian gitu. Atau mungkin balik lagi ya, kalau balik lagi ke niat gitu ya, pengen punya anak, kenapa? Apa kata orang kalau saya nggak punya anak gitu? Emang itu seprestis itu ya Bu, berkeluarga punya anak tuh penting. Gitu. Iya, sampai ada yang malu belum hamil, soalnya nggak punya anak itu kayak suatu yang malapetaka gitu ya. Padahal Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Mungkin kalau dikasih anak, misal dikasih anak, anaknya ternyata sakit parah, nggak kuat kitanya. Nggak kuat, dikasih anak, anaknya jadi anak durhaka, misalnya. Allah lebih tahu, kita jangan merasa kita ngatur-ngatur gitu loh. Jadi harus tadi prasangka baik kepada Allah, ini yang terbaik dari Allah. Allah belum kasih saya anak, ini yang terbaik. Allah kasih saya anak, alhamdulillah ini yang terbaik. Ini adalah amanah, saya akan lakukan yang terbaik dengan minta tolong kepada Allah. Masya Allah. Sahabat MK, gimana? Kita evaluasi diri, niat kita punya anak, cara kita mendidik anak, dan untuk siapa kita melakukan yang terbaik untuk anak. Dan harus siap ujian lewat anak. Terakhir Bu, sebagai pemuat, pesannya buat kita semua. Ya, siapapun yang dikaruniai anak adalah amanah, juga ujian, makanya di Al-Quran disebutkan juga kadang sebagai musuh gitu ya. Nah, jadikan anak itu adalah ladang ke surga kita, karena ujiannya adalah sabar menghadapi anak. Kalau anak kita berhasil, jangan merasa kita berjasa dalam mendidik anak. Kalau anak kita misalnya tidak sudah harapan, evaluasi diri sebagai orang tua, karena Allah sudah menetapkan yang terbaik. Allah sudah kasih kita panduan-panduan mendidik anak, dan Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk minta kepadanya apapun harapan kita. Mudah-mudahan siapapun yang dikaruniai anak, terus mendidiknya dan mendoakannya, sisanya tawakal, serahkan urusan dunia akhirat kita kepada Allah Al-Wakil. Itu saya kira. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu, motivasi dan semangatnya untuk tetap istiqomah mendidik anak, mencintai anak karena Allah dan supaya Allah ridho. Sampai ketemu lagi di cerita muslimah yang akan datang. Terima kasih buat semua yang sudah like, komen, dan share konten ini. Semoga ada manfaatnya. Kita pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.